Halo, welcome back to Yanosatsu. And di sini gue bakal mereview sebuah film tokusatsu tentunya. Yang ini berasal dari Power Rangers yang sudah digarap oleh Netflix. Apalagi kalau bukan Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Ya, ini adalah film terbaru dari Power Rangers yang juga pertama kalinya ditayangkan di Netflix dan bekerja sama dengan Netflix. Oke lah, mungkin udah banyak ya yang ngasih tease kalau memang Power Rangers sudah diambil lisensinya oleh Netflix sekarang, bukan di Nickelodeon lagi atau di yang lainnya gitu kan. Dulu kan di sebelumnya kan Nickelodeon ya, and sekarang sudah ada di Netflix. So memang kabarnya itu sudah dari lama, sebelum Once and Always malahan, yaitu di Power Rangers Cosmic Fury, yaitu sequelnya dari Dino Fury, akan bekerja sama dan ditayangkan di Netflix juga. Tapi untuk yang pertama kali ditayangkan adalah Power Rangers The Movie ini, yaitu Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Jadi ini adalah serial atau bisa dibilang Power Rangers pertama yang ada di Netflix ya. Iya nggak sih? Iya kayak gitu. Dan di film Power Rangers di Mighty Morphin Power Rangers Once and Always ini menceritakan seputar kembalinya Rita Repulsa dengan sebuah rencana barunya. Nah, rencana barunya itu apa ya? Ya, rencana barunya itu adalah dia ingin kembali ke masa lalunya, di mana dia pertama kali dibangkitkan di episode pertama Mighty Morphin Power Rangers, dan dia ingin bertemu dengan dirinya yang dulu dan mencegah kedatangan para Rangers yang ada saat itu. Jadi Rita Repulsa ini ingin kembali ke masa lalu, bertemu dengan dirinya versi zaman dulunya, terus membunuh satu persatu. Waduh, ini sadis banget sebenarnya, si dark ya. Ya, supaya tidak terbentuk Rangernya lagi. Tapi kan Zordon bisa milih yang lain ya. Sebenarnya sih sesimpel itu. And juga di sini ceritanya itu ternyata sangat lumayan menarik. Banyak menjawab hal-hal yang tidak diceritakan di seriesnya, terus menjawab juga selama 30 tahun para anggota Rangersnya itu apa yang terjadi dengan mereka gitu. Dan film ini juga menceritakan juga setelah invasi atau endgame-nya para Power Rangers di event in space. Ya, endgame-nya itu di in space ya sebenarnya, bukan di Power Rangers Super Mega Force. Ya, dan apa yang terjadi setelah itu diceritakan juga. Jadi tabung Zordon yang ternyata masih ada sebuah energi di sana, yang Billy ingin membangkitkan kembali Zordon. Namun ternyata ini ceritanya ya udah masuk spoiler ini. Ini udah masuk spoiler. Jadi tahan dulu sampai sini. Kalau yang belum tonton filmnya di Netflix langsung aja. Habis itu kembali lagi ke sini buat denger review dari gua. Jadi ternyata yang terjadi ketika Billy di sebuah markasnya sama Alpha 5 kalau nggak salah ya, ternyata percobaannya gagal. Justru Billy malah membangkitkan kembali sosok dari Rita Repulsa, sosok jahat dari Rita Repulsa yang ternyata masih ada di sebuah tabungnya Zordon itu. Dan akhirnya kejahatan dari Rita Repulsa itu mengambil alih tubuh dari Alpha 5. And jadilah Rita Repulsa versi cyborg yang ada di sini ya. Ya, ceritanya kayak selalu familiar ya, dengan percobaan dari salah satu Rangers, terus ternyata percobaannya gagal, justru membangkitkan monster yang sangat mengancam dunia ya, kayak yang terjadi di Dr. K ya kalau nggak salah, Dr. K di Power Rangers RPM, dan juga di Beast Morpher, karakternya siapa namanya gue lupa gue ya, Gold Rangernya itulah, dia juga ilmuwan membangkitkan kembali si Fengix ya gitu.
And sama di sini ya, membangkitkan kembali Rita Repulsa tapi dengan wujud robot ya dia, karena ya inilah kasih make sense nih. Kenapa wujud Rita Repulsa berbeda? Kenapa wujudnya cyborg? Nah, di sini diceritakan nih. Kenapa wujudnya jadi cyborg? Karena dia bersatu dengan Alpha 5. Justru itulah makanya dari itu si Rita Repulsa ini mengambil alih tubuhnya, tubuh robot Alpha, dan dia juga menjadi robot. Dan ceritanya sih banyak bukan banyak lagi, ada positifnya, ada negatifnya. Pertama gue kasih yang bagusnya dulu deh sebelum ke buruk-buruknya. Yang gue suka itu ada banyak ya di sini ya, kayak nostalgia bagi para generasi 80-an, udah tua banget ya 80-an, 90-an. Bagi generasi 80-an, generasi 90-an senang lah pasti nostalgia dengan film yang satu ini, karena yang dulu sempat nonton di televisi yang masih hitam putih pasti akan menjadi sebuah nostalgia bagi kamu yang sempat menikmati serial Mighty Morphin Power Rangers ya. And di sini idenya juga fresh, dimana kembalinya sosok Rita Repulsa yang ingin ke masa lalu, dan banyak Rangers ternyata ada dalam universe itu. Bukan cuma para member Mighty Morphin doang, cuma ada banyak Rangers ternyata di sini. Cuman nggak diliatin, cuma diliatinnya ketika udah ketangkep gitu aja sih. Nah, kenapa jadi negatifnya langsung ya? Ya udahlah, nggak apa-apa sekalian ya. And juga, nah di sini juga gue sukanya dikasih kehidupan para Rangersnya gitu. Kayak seperti Billy yang ternyata masih bereksperimen untuk membuat sesuatu, kayak mobilnya gitu. Gue keinget Harry Potter gila, mobil terbang gitu kan. Terus si Trini yang akhirnya punya keluarga, punya anak, yaitu namanya siapa ya, Min Hwan ya, tanpa bapak tentunya. Nggak diceritain bapaknya di mana ya sekarang ya. Ya gitulah, cuman dia masih kurang make sense-nya ya. Kenapa Trini kembali lagi jadi Ranger setelah dia pensiun? Ya, dan ini langkah bagus sih sebenarnya bagi franchise Power Rangers untuk mematikan karakter Trini ini ya, karena aktrisnya sudah meninggal sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu tentunya ya. Akhirnya dikasih lah ini alasan karakternya mati, dan matinya juga di tahun 2022 di cerita Once and Always ini. And ya, kesinkronan dengan series sebelumnya juga gue suka, karena di film Power Rangers The Movie yang Mighty Morphin Power Rangers The Movie yang pertama itu, yang jadul banget itu kan gak sinkron dengan seriesnya ya. Jadi agak ini lumayan menyenangkan lah, karena ini bisa menjadi kayak cerita berikutnya, dan mungkin akan dilanjutkan lagi di Cosmic Fury mungkin ya, karena ada rumor juga si Min Hwan ini nanti akan menjadi Ranger Orange di Cosmic Fury. Ya, who knows? Nanti kita tunggu aja kabar berikutnya. Dan gue suka juga original footage di sini. Original footage oke lah, memang di Mighty Morphin Power Rangers yang season 2-3 itu kan original footage. Tapi di sini original footage dengan suite yang bagus, gambar yang bagus. Jadi juga salah satunya yaitu sinematiknya tuh lebih bagus, karena ya ini sudah diambil sama Netflix juga ya, produksinya juga harus bagus dong. Tentunya ya. Ya, cuman CGI-nya aja sih, CGI-nya itu ya gimana ya. Ya kadarnya Tokusatsu lah. Cuman di sini ada Megazord yang jadiin CGI. Ya ini sama halnya dengan Power Rangers The Movie yang pertama. Gimana ya? Bagus, pembaruan yang bagus, ide yang bagus, cuman pasti banyak fans yang nggak setuju dengan kenapa harus CGI gitu kan. Ikoniknya itu kan robotnya itu ya
Jadi kaku gitu kalau di CGI, jadi aneh gitu loh, bukan kaku ya, aneh, agak aneh itu pertarungan robotnya itu. Ya nggak apa-apa lah ya buat eksperimen dari Hasbro, masih Hasbro ya, Hasbro dan Netflix. Nah sekarang lanjut ke negatifnya. Ke yang hal yang gue nggak suka, ceritanya hambar. Iya kayak ya ala kadarnya seri-seri Power Rangers yang dipegang apa ya, Nickelodeon lah, Hasbro lah gitulah. Actingnya juga kurang banget menurut gua. Cuman yang bagus menurut gue udah lumayan bagus tuh Zack. Ya Zack itu udah lumayan bagus sih. Yang lainnya kayak apa sih? Cringe gitu lah gue ngeliatnya masih. Ya aktor Power Rangers apa yang mau diharapkan lebih berekspektasi tinggi nggak usah ya. Ya segitulah udah cukup menurut gua kalau di Power Rangers. Cuman kayak masih kaku gitu, nggak luas gitu buat mereka saling ngobrol, berinteraksi dengan yang lain gitu. Billy lumayan gue suka. Zack itu komedinya juga tepat banget kalau ngasih komedi. Yang lainnya sih kayak gimana ya. Terus juga si Min Kwan itu ya kayak aktris baru yang muncul di Power Rangers aja gitu. Emosionalnya juga kurang dapet, walaupun dia sering ini untuk ibu gua, ini tribute untuk ibu gua si ya Trini ya tentunya. Cuman itu selalu dikatakan terus, jadi bosen gue dengernya. Iya gue tahu gitu dalam hati gue. Ya juga terlalu cepet ya buat dia memaafkan Billy. Ya gitulah, ceritanya juga terlalu tergesa-gesa dengan durasi yang hampir 1 jam ya tentunya. Ya nggak masalah lah ya menurut gua. And tribute-nya, kalau dibilang ini film tribute-nya tuh nggak maksimal ya. Mereka mau ngasih tribute yang mana nih? Kalau yang pertama, generasi pertama, ya kenapa nggak aktor-aktor semuanya kan? Di Beast Morpher kan masih bisa tuh, si Jason bisa masuk. Kenapa nggak dipanggil lagi buat meranin menjadi Jason gitu? And ini gue tahu Tommy Oliver, si aktornya Jason David Frank sudah meninggal dunia. Cuman kan di produksi ini kan beliau masih ada ya, Kenapa nggak dihubungin buat meranin Tommy? Padahal kan yang paling sering dihubungin ya Tommy Oliver, yang sering nongol di franchise Power Rangers ini ya Tommy Oliver, dan udah jadi ikoniknya gitu. Kenapa nggak coba dipanggil buat cameo sebentar doang lah gitu, untuk more time gitu, nggak apa-apa lah. Gua tahu lah ini emang ada ini, cuman nggak dimasukin. Kimberly juga kenapa nggak gitu loh, nanggung banget. Ini tribute yang nanggung, serba nanggung. Ya, dan juga kalau itu kan sudah lengkap tuh ya Mighty Morphin generasi keduanya ya, kayak Rocky, Cat, terus siapa lagi, Adam, dan satunya lupa gue namanya. Itu kan sudah lengkap, kenapa nggak bikin tribute yang itu aja, yang generasi kedua aja gitu. Oke, mungkin ini untuk supaya men-tribute untuk karakternya si Yellow Ranger-nya yaitu Trini. Terus ada generasi barunya Trini yaitu anaknya si Min Kwan. Mungkin itu ya tujuan utama tribute-nya. Ya gitulah, cuman kurang maksimal aja untuk jadiin tribute. Dan juga ngomongin soal Trini, emosional para anggota Rangers sebagai temen dekatnya Trini selama bertahun-tahun ya, bisa dibilangnya 30 tahun kalau di cerita ini ya, 30 tahun berteman dengan Trini. Ketika Trini meninggal, set, and biasa aja. Kayak mereka terlalu cepat banget buat move on gitu loh, nggak ada emosional. Oke lah, kita ditunjukin gimana sedihnya mereka ketika Trini terjatuh. At least dia nyelamatin Billy ya, Billy yang merasa bersalah banget harusnya ya. Mending gak diliatin Billy merasa bersalah gitu.
kayak ya udah gue bersalah ya gitu ya gue sorry ya Min, sorry Min, gue nggak bermaksud gitu, gue nggak tahu. Itu doang. Billy kurang dapet sih emosional, bukan cuma Billy ya, mereka para anggota membernya, walaupun mereka pakai kostum, tunjukin lah ya, oke lah kita liatin mereka merenung gitu di tepi jurang gitu, ya udah gitu doang sih dilihatin. Kurang dapet aja emosional kehilangan seorang teman. Habis itu soalnya dilanjut dengan adegan Billy sama si Zack yang berdebat soal mau diomongin gak nih sama si Min, ini ibunya mati loh. Itu aneh banget sih. Kita mau ngomong apa? Iya karena mereka kan merahasiakan identitas Rangernya yang padahal mereka berubah di depan orang-orang. Sama dirahasiain kalau kalian berubah di depan orang-orang. Ya gitulah ya. Untuk logika Rangers emang susah untuk diprediksi. Dan kehadiran Rocky dan Cat kurang menambah sesuatu dalam ceritanya ya. Dalam filmnya itu kayak ya udah mereka nongol buat gantiin Jason sama Kimberly aja gitu. At least mereka kalau masukin Green Ranger kan nggak bisa ya. Tommy Oliver kan nggak ada Green Ranger selain Tommy Oliver. Kalau Red Ranger-nya masih ada Rocky, Yellow Ranger ini masih ada tuh kan. Dan Black Ranger masih ada Adam ya. Tapi di sini karena masih ada Zack, ya udah pakai terus Zack. And Blue Ranger cuma ada Billy juga kan. Nah, itu makanya Billy yang jadi sentral. Tapi kalau gue lihat sih di sini yang sentral ya si Min ya, yang jadi sentral si Min ya. Karena ini tribute untuk ibunya juga kan. Si Min sama si Zack itu kedekatannya lebih bagus. Iya, kayak lebih dapet gitu kayak dia yang merawat Min selama 1 tahun setelah mendiang ibunya tewas gitu kan. Nah, dan Rocky Cat itu kan dikasih sama Alpha 9 ya, Alpha yang baru tuh. Dikasih koin terus bilang bukan ya pokoknya itu lah, dikasih koin. Siapa yang ngasih ya? Billy atau si Alpha 9 ya? Gue lupa. Pokoknya intinya akhirnya mereka bilang ini koin bahaya nih kalau digandain. Ini kalau masih ada user yang sebelumnya, at least itu si Jason sama Kim, ini berbahaya kalau digandain ini. Tapi kita nggak dikasih lihat apa bahayanya gitu. Ya udah mereka bertarung pakai koin itu berubah biasa doang sampai akhir, ya udah nggak ada bahaya apa-apa. Tapi ya lumayan lah untuk komedinya ketika Alpha 9 manggil 2 orang ini, si Cat sama si Rocky, mereka lagi beraktivitas biasa seperti manusia biasa, tiba-tiba dipanggil, di teleport ke markasnya. Mereka masih pakai kostum gini, terus nyalahin. Gue lagi main baseball gitu, atau apalah, main apa gitu. Gue lagi gini nih. itu lucu sih menurut gue. Itu komedinya dapat banget. And di film ini tuh banyak plot hole ya, kayak ya itulah, karena barusan ngomongin koin-koin itu dapat banyak plot hole di sini. Ya semacam gimana itu Rita Repulsa yang dulu itu kan udah jadi baik gitu, kenapa nggak dikasih lihat? Apalagi terakhir penampilannya di Mystic Four ya, Rita Repulsa yang jadi baik gitu kan, jadi kayak peri gitu. Tapi di sini kita ya udah, ini Rita Repulsa yang versi baru, yang versi jahat, masih jahat aja. Kita nggak dikasih tahu kenapa alasannya kejahatan itu tersimpan di dalam tabungnya Zordon. Apakah semua penjahat sebelumnya kayak yang lainnya itu ada di tabung Zordon? Itu jadi plot hole sebenarnya, nggak dikasih tahu. Jadi itu mungkin review dari gua tentang Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers One and Always. Kalau ada yang kurang menurut kalian ataupun nggak setuju sama pendapat gue, silahkan tulis kolom komentar. Atau kalian mau nambahin tentang positifnya, nilai negatifnya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan gue berharap sih
di Cosmic Fury bakal menyajikan hal baru dan lebih baik lagi ya. At least itu hanya 10 episode. Simon Bennett, please lah ya, kasih pembaruan dan kita dikasih acting kayak di series Power Rangers era Disney lagi ya. Aktor-aktornya juga pintar acting, ceritanya juga bagus gitu ya. Simon Bennett tolong ya, kasih sebuah hal yang bikin kita seneng dengan Power Rangers lagi, karena kematian Power Rangers itu semenjak Super Samurai. Jadi harus belajar lagi. Ayo, bisa Simon Bennett, you can do it ya. Gak bisa bahasa Indonesia kan percuma gue ngomong kayak gini. Oke, itu dari gue. Sekian, gue Yano. Adieu.